Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustaqimah kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Legislasi. Seperti biasa selama 60 menit ke depan kami tentu saja akan mendatangkan narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing dan akan membahas tema yang menarik. Dan tema kita pada edisi hari ini terkait PPDB, kursi kosong untuk siapa? Syllabus People, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB Kota Makassar telah ditutup melalui jalur non-zonasi di tingkat SD maupun SMP. Pihak Dinas Pendidikan Kota Makassar pun telah mengumumkan nama-nama peserta yang lolos melalui website resmi PPDB Kota Makassar. Nah, namun diketahui masih banyak sekolah yang belum terpenuhi kuotanya sedangkan jumlah peserta membludak. Seperti apa kemudian menyikapi PPDB baik di tingkat SD dan SMP di Kota Makassar? Dan di studio kami telah menghadirkan dua narasumber. Yang pertama langsung saja saya ingin menyapa ada Pak Andi Hadi Ibrahim Baso SSMA selaku Ketua Komisi D DPRD Makassar. Assalamualaikum Pak Hadi. Sehat Pak Hadi ya? Alhamdulillah sehat. Baik, saya juga ingin menyapa narasumber saya yang kedua, ada Pak Dr. Haji Syahrudin Yasin SAG SEMM selaku pengamat pendidikan. Assalamualaikum Pak Dr. Yasin. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Baik, terkait dengan tema kita pada edisi hari ini, PPDB kursi kosong untuk siapa? Saya ke Pak Hadi terlebih dahulu. Seperti apa menyikapi PPDB di Kota Makassar ini, baik di tingkat SD dan SMP yang masih banyak kursi yang kosong, Pak Hadi? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Syllabus TV ya, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah melalui beberapa tahapan-tahapan ya PPDB di Kota Makassar ini. Tentu ada hal yang muhassirat wal mubassirat, ya, ada yang menyedihkan dan ada yang menggembirakan. Ya, menggembirakan itu kalau yang lulus ya diterima, ya. Kemudian yang menyedihkan itu adalah anak-anak ya daripada yang tidak diterima. Ya, ini yang saya maksud muhassirat wal mubassirat, ya. Tentu ya semua sistem tidak ada yang sempurna, ya. Dan ini perlu perlakuan-perlakuan, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Makassar ya melalui Dinas Pendidikan ya Kota Makassar. Karena di tahapan SD dan SMP ini sudah tutup untuk jalur ya non-zonasi, ya. Dan masih terdapat sekolah-sekolah yang kita lihat pemirsa sekalian yang masih kosong, ya. Nah, ini kursinya untuk siapa, ya. Ini judul yang menarik sebenarnya yang kita angkat pada malam ini. Tentu ya kita akan ya sebenarnya baru besok kami panggil Dinas Pendidikan terkait dengan MONEF, evaluasi penggunaan anggaran. Kemudian juga tentu akan kita pertanyakan tentang PPDB ini, ya. Tetapi sebelumnya kami sudah sidak ya sebelum pendaftaran baik di SD maupun SMP ya terkait dengan sistem yang dipakai. Ya, saya memang juga dari awal ya termasuk orang yang tidak sepakat dengan adanya sistem zonasi ya untuk wilayah ya Sulawesi Selatan, karena saya melihat kita belum ya tercukupi sarana dan prasarana kita, utamanya ya kita masih lemah di dalam membangun sekolah-sekolah baru yang notabene-nya itu negeri, ya. Jumlah penduduk kian bertambah ya, tetapi sekolah tidak bertambah ya, SD, SMP maupun SMA. Ini ya teguran keras bagi pemerintah ya untuk memperhatikan hak dasar ya kepada rakyat Indonesia, utamanya di Sulawesi Selatan ini. Jangan sampai kita asik membangun tempat-tempat yang lain, tetapi ada hak yang mendasar yang kita lupakan, yaitu membangun sekolah, ya. Nah, oleh karena itu ya tentu pasti ada langkah-langkah yang Dinas Pendidikan akan tempuh ya dalam hal ini, karena di situ induknya. Tetapi kami dari
pihak DPRD akan terus memantau ini, dan saya ingin menekankan kepada warga, tidak ada ya warga Kota Makassar itu tidak bisa mengatakan saya tidak sekolah, karena ini adalah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyediakan dan meyakinkan anak-anak di Kota Makassar itu bisa sekolah. Itu yang harus menjadi perhatian kita sebagai warga Kota Makassar. Sisa bagaimana mencari ya utamanya yang belum lolos sampai sekarang ya, komunikasi itu kepada Dinas Pendidikan ya, untuk mencari tahu, datang saja ya, bagaimana dengan anak saya, pasti akan ditunjukkan oleh Dinas Pendidikan, karena mereka akan melanggar undang-undang kalau tidak diberikan pencerahan dan petunjuk untuk anak itu bisa bersekolah. Cuma yang terjadi saat ini adalah ya adanya sekolah yang sudah full ya, karena masih ada stigma pikiran di Kota Makassar ini, warga ini mengatakan bahwasanya masih ada sekolah yang unggul, sekolah unggulan. Padahal ini pemerintah dengan adanya sistem zonasi ini sebenarnya ingin menghilangkan itu sekolah unggulan, tetapi tidak bisa juga dipungkiri ya, karena pasti orang juga melihat sarana dan prasarana sekolah itu. Coba bandingkan misalkan SMP 6 dengan SMP yang ada di Sudiang misalkan ya, itu melihat dengan postur bangunan, fasilitas yang ada di dalam, ini tidak sama ya, tidak sama. Nah, oleh karena itu PR bagi pemerintah juga melalui Dinas Pendidikan untuk memperhatikan juga sarana dan prasarana pendidikan yang ada di ya kota-kota Makassar ini, jangan sampai ya ada yang terlalu jauh jaraknya tentang sarana dan prasarana itu. Oleh karena itu jangan panik ya kepada orang tua ya, sampai yang belum lulus sampai saat ini, karena masih ada regulasi selanjutnya. Ya, regulasi selanjutnya itulah yang besok ya kami akan bahas ya bersama Dinas Pendidikan untuk SD dan SMP, karena domain kami selaku di Komisi D itu domainnya untuk SD dan SMP, TIK PAUD, SD dan SMP. Kalau domain SMA itu adalah wilayah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kursi yang kosong itu untuk siapa? Yang kita harapkan ya, ini yang kita harapkan sebelum kami sampaikan besok kepada Dinas Pendidikan, itu ya melihat anak-anak yang ada jarak itu dekat dengan sekolahnya lagi ya, karena sistem zonasi ini juga masih ada banyak kita temukan di lapangan. Sekolah yang ada di situ misalkan ya, di Sudiang misalkan ada SMP 14 ya, ada tetangga saya yang tidak lulus ya, yang tidak lulus di SMP itu padahal rumahnya di Taman Sudiang ya, padahal SMP yang paling dekat dengan rumahnya itu ada di SMP 14 ya, tetapi dia tidak lulus. Nah, itu perlu dipertanyakan Pak ya. Ya, pertanyaannya adalah ya, mungkin orang bertanya kenapa tidak lulusan saya, kemungkinan saja dengan bertambahnya perumahan-perumahan dekat ya SMP itu, mungkin daya tampungnya langsung itu yang paling dekat itu yang diterima, sehingga yang di Taman Sudiang Indah yang semula perumahan ini lebih lama dibandingkan perumahan baru yang ada dekat SMP itu, ini akhirnya tidak kebagian. Nah, bagaimana menyikapi ini? Ya tentu pasti ada kebijakan yang akan diambil oleh Dinas Pendidikan. Iya, kita menunggu itu ya, Pak. Ya, kita menunggu esok ya, ya ketika kami panggil ya, dan saya ingin meyakinkan tidak ada anak-anak yang tidak boleh mengatakan saya tidak diterima di sekolah, akhirnya saya menganggur. Jangan. Nah, makanya saya mengatakan orang tua tidak usah panik dulu. Nantikan ya regulasi selanjutnya. Itu poin pentingnya. Itu poin penting. Saya kemudian ke Pak Dr. Yasen. Pak Dr. Yasen, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan PPDB di Kota Makassar ini di tingkat SD dan SMP yang masih banyak kursi yang kosong? Iya, jadi memang kenyataannya itu seperti itu ya. Persoalannya pemerintah melalui DPRD Kota Makassar, khususnya Komisi D, Pak Andi Hadi ini bersama dinas atau Dinas Pendidikan bersama pemerintah ya setempat, memang harus dicarikan solusi. Ya, saya dengar tadi mau rapat ya besok mengenai
Mohon walaupun monefnya besok mungkin masalah monef keuangan, ya itu mungkin dominan ini diusulkan juga hal yang dikeluhkan oleh masyarakat saat ini. Menyangkut itu tadi udah benar bahwa yang kita lihat di masyarakat itu banyak sekali murid atau calon siswa yang orang tuanya mengeluh akibat disparitas atau kesenjangan yang terlalu jauh tadi itu antara daya tampung dengan jumlah calon siswa yang sangat besar. Di sisi lain sarana prasarana infrastruktur sekolah negeri khususnya yang memang masih kurang, dan ini perlu digenjot, barangkali dipikirkan melalui mekanisme anggaran untuk pengadaan sekolah tanah dan bangunan untuk SD SMP ke depan, untuk mengantisipasi karena jumlah penduduk populasi Makassar itu kan makin tahun makin bertambah ya, seiring dengan urbanisasi dan seterusnya. Nah, persoalan yang masih kosong sesuai dengan apa yang kita perbincangkan malam ini, kemarin ada tetangga saya memang ada yang dekat, ada sekolahnya dekat, tetapi ini juga kelemahan sistem zonasi. Walaupun rumahnya dekat dengan sekolah itu, tapi karena dia ukur dari jalan, dia lingkaran jalannya kemana, akhirnya dia kelihatannya mestinya 300 meter, 1 kilo jadinya. Ini juga tidak akurat sebenarnya ukuran zonasi itu ketika dilihat dari peta dan sebagainya. Padahal bisa saja seperti dekat sekali gitu, dan banyak yang kasus seperti itu terjadi di Makassar ini. Bahkan saya khawatir beberapa sekolah SD SMP ini ya oknum-oknum guru maupun kepala sekolah itu bermain mata juga dengan yang penting anak saya masuk di situ ya saya bisa bayar, kalaupun tidak secara jelas dia. Bahkan ada yang meminta untuk dibayar ya, disisipkan ke pakaian ya. Kayak ini yang saya kadang miris juga melihat di pakaian seragam sekolah itu, ada beberapa oknum yang saya lihat di bawah yang masih bermain dengan tambahan-tambahan untuk membayar yang kewajibannya anak-anak yang baru masuk gitu. Ya ini jadi perlu memang lintas sektor ini memikirkan itu, khususnya seperti yang dikatakan tadi Pak Hadi, tidak boleh ada anak yang memang tidak sekolah lantaran sonasi, lantaran non sonasi dan seterusnya. Apalagi ini anak kan afirmasi juga ada. Nah tentu satu sisi juga saya tambahkan, kalau pemerintah memang memiliki kelemahan atau kekurangan, tidak sanggup untuk mengadakan sekolah-sekolah negeri secara cepat, ya kan ada sekolah-sekolah swasta. Dan sekolah swasta negeri kan sama sebenarnya, cuma masyarakat tidak sampai pemikirannya ke sana, padahal kan sudah ada akreditasi. Mau swasta mau negeri dilihat dari akreditasinya sekarang. Nah, kenapa sekolah-sekolah swasta seperti di Anatirikan misalnya, ada MI, ada sekolah SDIT dan lainnya itu jalan sendiri sepertinya kemampuan swadaya masyarakat itu, kenapa pemerintah tidak memberikan dukungan suportif support kepada sekolah-sekolah swasta, dan tentu seiring dengan pembuatan regulasi misalnya bahwa swasta negeri itu di masyarakat dilakukan edukasi bahwa sama saja supaya tidak terjadi kesenjangan disparitas seperti ini. Jadi itu yang perlu dievaluasi begitu Pak Yasin ya. Pak Hadi, kita menyikapi untuk PPDB di Kota Makassar ini khusus untuk tingkatan SD dan SMP masih banyak kursi yang kosong. Apakah ini bisa diisi dengan peserta yang lainnya? Kalau iya, syarat-syaratnya apa saja Pak? Ya jelas kursi itu akan diisi ya, sebab kalau tidak terisi ini juga sekolah itu tidak berjalan dengan baik.
Ya, kalau saya akan meminta kepada Dinas Pendidikan dan sekolah yang terkait untuk kembali melihat orang-orang yang tidak lulus itu, yang artinya melihat jaraknya lagi. Ya, kalau mereka ada di sekeliling sekolah itu, dekat dengan itu aja yang diambil, dihubungi. Karena harapan kita adalah, ya kenapa sampai orang banyak melihat negeri, ya karena memang apalagi kondisi saat ini pasca pandemi, kemudian kebutuhan ekonomi yang melonjak naik, ya banyak masyarakat kita yang kasihan, ya apalagi jumlah saudaranya banyak, sekolah semua. Ini pemerintah harus pikirkan, jangan sampai sistem membuat ya masyarakat kita ini semakin terdampak. Ya, harusnya pelayanan kita ini prima terhadap masyarakat Kota Makassar. Ya, kalau bisa ya kita yang jemput bola sebagai pemerintah. Ya, kita yang mendatangi, menghubungi. Ya, karena saya pikir-pikir, ya pengeluaran orang tua ya tidak sedikit. Ya, tidak sedikit. Bukan berarti dia harus bayar masuk, tidak. Ya, oleh karena itu kami imbau jangan sampai ada yang ingin bermain, ya, baik itu admin, kepala sekolah, ya, dan pihak-pihak yang lain, ya. Nah, oleh karena itu biarkan orang-orang terdekat sekolah itu yang memenuhi, kalau saya, ya, karena ini sudah ada banyak yang kosong, cari dulu yang dekat-dekat itu. Ya, kalau misalnya yang dekat-dekat tidak punya, cari lagi jaraknya lagi nih. Ya, supaya sekolah-sekolah yang kosong itu bisa terisi. Dan kemudian ya memang ke depan perlu juga ya Dinas Pendidikan pemerintah Kota Makassar itu memperbanyak sosialisasi edukasi kepada masyarakat antara sekolah negeri dan swasta. Betul apa yang dikatakan tadi Pak Dokter. Sekarang kan masalah akreditasi, belum tentu negeri lebih unggul dibandingkan swasta. Ya, kalau kita melihat sekolah yang paling unggul di Makassar ini kan sekolah swasta. Ya, sekolah swasta. Ya, jadi tidak ada lagi image ya sebenarnya yang ingin kita katakan kepada warga bahwasanya nanti di SMP 6 bagus sekali kualitasnya, tidak, belum tentu. Ya, belum tentu. Karena guru sekarang ini ya hampir sama dia punya ini ya kualitas ya dengan adanya banyaknya pelatihan apa dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ya saya besok meminta kepada Dinas Pendidikan bagi sekolah-sekolah yang masih kosong untuk ya mengutamakan anak-anak yang tidak lulus itu yang radiusnya lebih dekat dengan sekolah yang bersangkutan untuk memenuhi sekolah itu. Ya, kemudian memang daya tampung kalau semuanya mau masuk negeri pasti nggak cukup. Ya, nah oleh karena itu juga penting ada kebijakan memberitahu sekolah swasta, karena sekarang orang ketakutan anaknya masuk swasta karena biaya. Ya. Alhamdulillah sekarang banyak SDIT, SMPIT, SMAIT, cuma biasa biayanya yang barangkali masyarakat tidak sanggup. Nanti ada mungkin dipanggil pihak swasta ini oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk bisa merem daripada ya biaya itu. Ya, kalau sekolah negeri kan tidak ada bulanan, tapi kalau sekolah swasta ada bulanannya. Ya, karena untuk apa? Untuk kepentingan ya sekolahnya, gurunya, ya dan lain-lain. Nah, oleh karena itu memang kalau bisa pemerintah ya itu memberikan subsidi kepada ya sekolah swasta sehingga swasta tidak merasa dianaktirikan juga oleh ya Diknas ya. Jadi ini penting barangkali untuk kita duduk bersama ya. Nah, oleh karena itu ya itu barangkali dari saya bagaimana ya sekolah itu bisa nanti terisi dengan ya tidak ada lagi kursi kosong tapi terisi semuanya. Nah, kemudian juga tentu ya
penting dilihat orangnya, karena tidak semua punya kemampuan yang sama di Kota Makassar ini. Kalau misalnya dia datang membawa rekomendasi RT dan RW, misalnya dia orang tidak mampu, maka kewajiban pemerintah untuk membantu, ya, menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh orang itu, ya. Nah itu sehingga tidak ada, ya, apa, tumpang tindih, ya, kesenjangan, ya, yang begitu jauh antara si miskin kemudian yang menengah dan si kaya, ya. Inilah yang membuat biasanya anak-anak itu enggan untuk bersekolah dan mengambil kesimpulan lebih baik saya cari uang di jalanan. Coba lihat di Kota Makassar ini, betapa banyak sekarang anak-anak yang apa, yang meminta-minta di jalanan. Ini tugas siapa? Ini tugas negara untuk hadir, pemerintah untuk hadir, ya. Kenapa bisa demikian? Karena mungkin banyak hal, mungkin faktor keluarga, mungkin faktor ekonomi, ya. Ini yang harus kita lihat realita di Makassar. Coba lihat di Makassar, semrawutan, ya, gepeng di mana-mana, anjal di mana-mana, ya. Kenapa? Semuanya berangkat daripada beban ekonomi yang begitu susah di zaman ini, ya. Makanya menarik sekali apa yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan, ya, Pak Kadis, mengatakan jumlah anak yang putus sekolah sekarang itu sudah melewati sekitar 4.000 lebih, ya, baik di SD maupun SMP, ya. Itu begitu tinggi, ya. Kalau semuanya turun di jalanan kemudian meminta-minta jalanan, bagaimana wajah Kota Makassar ini, ya. Ini introspeksi bagi kita semuanya, ya. Terima kasih. Saya ke Pak Dr. Yasen. Pak, ini dengan banyaknya jumlah peserta untuk pendaftar, kemudian banyak kursi yang kosong, apakah ini kemungkinan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab menurut Pak Yasen? Ya, peluangnya untuk ke arah sana cukup besar. Ya, disinilah kejelian pengawas dari pihak DPR, DPRD, pemerintah dan masyarakat LSM untuk mengawasi. Tapi lagi-lagi memang sulit juga, walaupun LSM bersatu padu, tapi masih ada saja celah, ya, untuk bermain mata, tanda kutip saya bilang tadi. Karena sekarang ini kalau bicara misalnya sekolah unggulan, jadi mindset kita tentang sekolah unggulan, sekolah favorit itu tadi, itu sebenarnya harus ditiadakan, sehingga tadi orang tidak menumpukan anak atau anak peserta didik ke sekolah-sekolah tertentu gara-gara dianggap sekolah itu favorit. Pertanyaannya favorit dari sisi apanya? Yeah. Apakah karena melihat mejanya bagus, ruangannya ber-AC, gedungnya bagus, gurunya, padahal belum tentu dari sisi kompetensi guru. Saya kira kompetensi guru itu rata-rata hampir sama untuk sekolah yang dianggap favorit maupun tidak, sehingga tadi ada pemerataan, sekolah yang misalnya pun jumlah penduduknya di situ, terus daya tampung di situ tidak tercukupi, ya tentu harus dicarikan solusi, yaitu dengan membicarakan secara baik dan keterlibatan masyarakat itu lebih besar. Kemudian saya katakan lagi bahwa guru-guru yang ada kompetensi di sekolah swasta maupun negeri itu sama, karena sekarang ini banyak sekali diklat, pelatihan dan seterusnya. Kembali ke soal tadi itu, pemerintah pusat yang terlalu intervensi atau dominan mengatur masalah sistem zonasi ini. Sebenarnya apa gunanya otonomi daerah di bidang pendidikan? Saya kira yang perlu diatur oleh pusat itu adalah, ya, pertahanan keamanan, Departemen Keuangan, Kementerian Agama, dan yang satu lagi, ya, tentara, polisi. Itu yang mestinya diatur. Tapi kalau masalah pendidikan itu harus berikan kewenangan kepada daerah,
Karena sudah ada undang-undang otonomi daerah kan, apalagi pendidikan itu ya otonom pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah yang mengetahui kondisi daerahnya masing-masing. Jadi jangan dipaksakan misalnya di Sulawesi Selatan, di Makassar ini sistem zonasi seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, ini perlu ditinjau ulang atau dilakukan evaluasi barangkali ke depan. Ya, saya kira ada teman kita dari DPRD dan bisa menjadi corong kepada pemerintah nanti ketika mereka rapat barangkali itu. Jadi kursi yang kosong, kembali lagi ke situ, memang perlu diisi, tidak boleh lagi ada yang kosong seperti dikatakan tadi itu ya. Bila perlu diambil yang dekat, walaupun keliling tembok misalnya dianggap jauh, ya yang terdekat secara secara frekuensi atau durasi atau elevasi dan seterusnya itu memang harus dipikirkan itu bersama agar tidak ada meja atau kursi yang masih kosong lalu karena kekosongan itu dijadikan ajang untuk bermain-main gitu ya, untuk jual beli bangku, kan itu yang terjadi itu. Karena banyak saya lihat di bawah itu banyak yang anak dibilang anak legend ini kamu. Oh, tidak tiba-tiba kamu sekolah ini legend ini pasti kan. Apa itu legend? Ya, lewat jendela. Saya kira begitu. Iya, baik. Pak Hadi, kemudian apa langkah pengawasan monitoring antisipasi kecurangan untuk kursi yang masih kosong, Pak? Ya, antisipasi kami, kita memang memulai sebelum pendaftaran itu untuk sidak ya, melihat sistem yang ada, dan tentu kita banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, untuk ini selalu kami mengingatkan ya Dinas Pendidikan, tapi saya rasa SD dan SMP tahun ini tidak sama seperti yang lalu. Yang lalu itu marak demo-demo. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada demo-demo di kantor. Ini mengartikan bahwasanya regulasi ini berjalan dengan baik ya, walau tadi itu masih ada kursi yang kosong ya, kursi yang kosong dan anak-anak yang tidak lolos. Cuma kita ingin meyakinkan bahwasanya anak-anak pasti sekolah semua ya, dengan regulasi yang ada. Dan juga saya lihat di Dinas Pendidikan tidak ada lagi yang ke Dinas Pendidikan, sebab banyaknya tempat-tempat yang dibuka untuk pengaduan-pengaduan. Nah, oleh karena itu kita ingin meyakinkan semua proses berjalan dengan baik. Saya selalu menyampaikan kepada warga, biarkan sistem berjalan dulu ya. Nanti kalau sudah tutup, kita cari lagi ya jalan bagaimana bisa menampung anak-anak yang tidak lulus ini. Nah, itulah besok kami akan bicarakan dengan pihak Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan ada jalan yang terbaik sehingga anak-anak yang tidak lulus ini semuanya mendapatkan tempat ya di sekolah ya yang mereka inginkan. Walaupun barangkali sekali lagi kami menyampaikan kepada warga ya, ketidakcukupan daripada sekolah negeri yang ada itu bisa jadi nanti ada anak-anak yang harus sekolah mungkin di swasta ya, di swasta. Nah, itulah mungkin yang saya dengar-dengar ya, pemerintah ada usaha, Dinas Pendidikan akan memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah swasta yang barangkali sekolah swasta itu agak kesusahan sekarang untuk berkembang. Jadi pemerintah akan bantu dengan syarat memasukkan anak-anak ini dan ya memonitoring terus ya perkembangan sekolah itu. Jadi saya rasa tidak usah panik, yang penting terus komunikasi ya, komunikasi. Kalau misalnya perlu komunikasi dengan Dinas Pendidikan silahkan datang, mereka sangat terbuka. Apabila ada Dinas Pendidikan yang tidak terbuka ke warga, silahkan adukan ya mereka ke DPRD Kota Makassar. Kami siap di Komisi D untuk menjadi tempat pengaduan daripada warga Kota Makassar terkait kalau ada oknum-oknum, baik itu pihak kepala sekolah, guru, admin, sampai dengan Dinas Pendidikan yang ya kedapatan ya dalam tanda kutip mereka ya bermain curang atau tidak memberikan kebebasan untuk kita anak kita bisa sekolah, itu laporkan langsung ya. Karena sekali lagi kita ingin mengingatkan seluruh aparat ya, dalam hal ini Dinas Pendidikan ya sampai dengan kepala sekolah,
bahwasanya kita punya kewajiban untuk membuat ya anak bangsa ini ya bisa cerdas dengan jalan menempuh pendidikan itu. Oke, jadi intinya untuk ibu-ibu di luar sana tidak usah panik begitu Nggak Pak usah ya? panik, nggak usah. Insya Allah semuanya ada jalan. Ya, Oke, semua oke. jalan. Saya kemudian ke Pak Yasen. Pak, apakah ini dengan tidak adanya reaksi dari masyarakat atau warga sejauh ini di Dinas Pendidikan atau mungkin di DPRD, apakah ini salah satu bentuk berhasilnya regulasi mungkin Pak dari pemerintah? Kalau saya melihat, mengamati di bawah, bukan karena tidak ada reaksi, Oke. cuman mungkin reaksinya itu tidak frontal ya, Oke. tapi reaksi di bawah itu saya lihat banyak yang mengeluh, terutama reaksi mengeluhnya itu penyaluran aspirasi mereka itu yang tadi disampaikan ya, itu yang baru mungkin banyak warga yang dengar ini, mudah-mudahan masyarakat mendengar itu tidak mau kemana ini saya mengadu dia. Nah ini kan sudah ada tadi dikasih tahu, mengadunya ke DPR atau ke LSM misalnya, ke saya kan jadi sebagai ketua DPW ADGI, Asosiasi Dosen dan Guru Sulsel, ya saya selama ini banyak juga yang datang mengadu ke saya, dan itu saya selesaikan alhamdulillah. Sekolah-sekolah terdekat itu saya selesaikan, kepala sekolah yang alhamdulillah sangat welcome ya, terhadap upaya-upaya kita untuk membangun kebersamaan khususnya anak-anak yang terlantar tadi. Kembali ke soal pendidikan ini memang sangat dibutuhkan ya dalam rangka membangun human capital. Jadi ini modal manusia ini kan harus dibangun mulai dari bawah. Jangan modal keuangan, modal SDA habis itu SDA itu nanti ke depan. Jadi menurut kami itu ya human capital atau modal manusia ini harus di-manage. Harus di-manage ya mulai dari pendidikan ini. Jangan kocar-kacir seperti ini, sedikit-sedikit tidak tercover gara-gara soal sarana prasarana dan lain. Saya khawatir kita ini akan mundur ke belakang dari sisi pendidikan, karena sebentar lagi di Bali itu akan ada G20. Dan saya baca tadi itu Indonesia itu secara khususnya perguruan tinggi ada di urutan ke 1120 kita di seluruh dunia. Jadi mana itu sekolah perguruan tinggi dan sekolah yang hebat itu yang dulu itu. Nah, jadi yang paling nomor satu kan Inggris, Jerman terutama sama Amerika. Nah ini kita kalah. Kenapa? Karena kelemahan kita tidak dimulai dari keikhlasan, kemauan keras, political will pemerintah maupun legislasi di legislator di DPR RI misalnya. Karena ini malu kita di hadapan dunia saat ini. Ya karena kita masih terfokus kepada persoalan yang seperti ini. Ya akhirnya human capital kita itu, modal manusia kita itu terbelakang. Nah oleh karena itu sekali lagi melalui kesempatan ini mari kita bersama-sama membangun negara ini, tentu dimulai dengan pembangunan SDM yaitu human capital itu, supaya jadi modal ketika seluruh SDA negara kita sudah habis kelak untuk anak cucu, maka human capital ini yang menjadi andalan ke depan. Ya itu. Jadi soal ini jangan kita berpikir apa yang ada di hadapan kita saat ini, tetapi kita berpikir jauh ke depan itu bagaimana. Ya. Gitu. Baik, saya ke Pak Hadi. Pak Hadi menanggapi mungkin dari masyarakat yang menganggap bahwa masih ada embel-embel sekolah unggulan, kemudian takut untuk mendaftarkan anaknya di sekolah yang tidak unggulan begitu Pak Hadi. Kira-kira bagaimana kemudian pihak pemerintah menjawab ini semua, bahwa semua sekolah sama dari segi fasilitas kah? Apa mungkin langkah preventif dari Pak Hadi? Ya, mestinya Dinas Pendidikan Kota ya itu memanggil semuanya ya duduk bersama, baik itu negeri maupun swasta, bahwasanya yang kita bina ini adalah bangsa ya, dan tentu muatan ilmunya ya pembelajaran di situ sama ya, sama. Oleh karena itu kita ingin sebenarnya menghapus sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter,
stigma antara swasta dan negeri. Sekolah ya sekolah di bawah naungan NKRI. Sistemnya Ya. sama, kurikulumnya sama. Kurikulumnya sama, sistem sama, akreditasi juga bisa jadi A atau B, semuanya punya penilaian. Ya, jadi ini yang barangkali ya pemerintah dalam hal ini Dignas harus memanggil ya. Kalau bisa manggil pihak swasta juga untuk merem biayanya, ya nggak apa-apa, karena pemerintah kan yang mengatur Pak, yang memberikan izin ya sekolah swasta itu bisa berjalan. Nah oleh karena itu ya stigma kita harus kita hapus. Karena B.J. Habibie saja Pak, ya itu bisa membuat pesawat misalnya ya dari sekolah yang barangkali sekolah rakyat pada saat itu. Nah kecanggihan teknologi pada saat itu belum ada ya, belum ada HP, belum, tetapi ya dengan SDM Pak B.J. Habibie ini dia mampu mengatakan saya bisa ya. Jadi sekarang kembali juga kepada individu ya, ya jadi kalau saya ya itu tadi stigma kita swasta dan negeri ya, cuma kan stigmanya masyarakat ini kalau swasta bayar, kalau negeri gratis. Jadi Ya. ada batas maksimum pembayaran Ya. untuk swasta. Ya, jadi memang Subsidi tadi ya. nah, jadi memang ada tadi, jadi pemerintah harusnya mensubsidi sekolah ini swasta. Karena swasta juga kasihan kalau tidak disubsidi. Mau ambil dari mana untuk menggaji gurunya? Terpaksa pungut Iya. dari masyarakat. Iya, kalau di negeri kan ya mereka ASN yang belum dapat gaji. Iya. Ya. Tapi kalau di swasta nggak ada. Ya, kalau bukan mereka yang pintar-pintarnya mengelola keuangan di sekolah itu, ya bagaimana bisa untuk bisa ini. Oleh karena itu ke depan memang ini harus dipikirkan oleh ya pemerintah ya Kota Makassar, dan betul juga yang dikatakan Pak Dr. tadi, sehingga kalau kita sudah otonomi daerah ya masalah pendidikan kita yang lebih tahu keadaan kita di sini dibandingkan yang orang-orang pusat. Masa kita mau disamakan antara DKI dengan Makassar? Ya, yang setiap mungkin kelurahan di sana ada SD-nya, SMP-nya, SMA-nya. Kita coba lihat misalnya kelurahan Ketimbang di Bintangkaya, ada nggak SMP-nya di situ? Nggak ada. Ya, SMA-nya ada, tidak ada SMA di sana. Ya. Ini mesti dipikirkan. Ya, kalau bisa nanti zonasi ini harapan kami diubah. Ya, harapan kami diubah supaya tidak muncul keresahan-keresahan. Ya, pertanyaan-pertanyaan, kesulitan-kesulitan dari orang tua. Kita juga banyak mengetahui di Makassar ini masih banyak yang gaptek, tidak tahu mereka mengelola bagaimana mendaftar lewat online apa dan sebagainya. Ya, oleh karena itu masih banyak yang perlu barangkali dibenahi, dan ketertinggalan kita misalnya di Makassar ini dibandingkan dengan kota-kota besar yang lainnya. Ya, karena itu mungkin dari saya. Pak, kira-kira apa evaluasi dari PPDB untuk tingkat SD dan SMP di tahun ini, Pak Yasen? Saya melihat secara keseluruhan sudah berjalan baik, tapi masih banyak di sisi lain kelemahan para orang tua itu yang gaptek ya, sehingga dia harus membayar di mana ada admin, di mana ada yang membuka begitu, mereka pergi dan menyerahkan sepenuhnya ke situ. Nah, ketika itu gagal, itulah yang menjadi salah satu penyebab kenapa mereka banyak yang tidak terkapir, itu karena ketidaktahuan mereka tentang ada yang terlambat, ada yang buru-buru tiba-tiba tidak lengkap berkas dan macam-macam. Akhirnya tidak jadi masuk ke situ. Itu satu. Yang kedua, memang kembali ke depan ini ya ditinjau atau ditinjau ulang masalah zonasi ini supaya tidak menimbulkan permasalahan dari tahun ke tahun. Bila perlu Makassar tidak usah ada zonasi lah. Oke. Sebelum ada infrastruktur sarana prasarana sekolah yang memadai, khususnya tadi itu katanya SMA, SMP, SMA di daerah di Antang, di Sudiang apa itu kurang. Ya ini juga memang berat ini untuk pengadaan tanah, lokasi sekolah itu memang tidak terdeteksi dari sejak dulu ya. Permasalahan bahkan sekolah-sekolah SD swasta
masih ada dipersoalkan lokasi tanah masyarakat yang dibangun seperti SD Pai Sudiang. Nah, itu kan bermasalah sekarang digugat masyarakat. Nah, ini bagaimana itu untuk mengadakan sekolah yang baru lagi kalau untuk menutupi permasalahan ini. Jadi ya itu yang ke depan otonomi ya harus sepenuhnya serahkan ke masing-masing daerah. Dan saya kira yang kemarin dulu itu ada beberapa sistem zonasi itu hanya sebagai uji petik, tapi kenapa sekarang sudah merata dilaksanakan? Nah, kenapa lama uji petiknya tiba-tiba tidak ada pemberitahuan bahwa sudah selesai uji petik? Nah, sekarang semua zonasi tidak ada begitu dari pemerintah khususnya di Kenas ya. Ya, saya kira itu. Itu ya kira-kira yang perlu dievaluasi Pak ya. Saya ke Pak Hadi. Pak Hadi, apa catatan dari DPRD Makassar? Apakah PPDB untuk tahun ini sudah berhasil menurut Pak Hadi? Ya, dibandingkan tahun lalu ya pemirsa Celebes TV ini agak bagus saya rasa, karena udah mulai menggunakan ini. Cuma barangkali memang ada beberapa hal yang kita perlu juga perbaiki terhadap zonasi ini ya, karena banyak yang tidak lulus juga yang notabene dekat dengan sekolah itu. Ini yang perlu diperbaiki. Kenapa dia sudah dekat tapi tidak lulus ya? Namanya zonasi ya, dia juga masuk zonasi tapi tidak lulus. Nah, ini jadi pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah ya tentu kalau bisa ini masukkan saja, kalau bisa jangan terlalu menunggu lagi anak-anak harus selesai SD-nya, SMP-nya baru membuka pendaftaran. Nggak ada kan cara sementara anak di kelas 6 SD mungkin, kelas 3 SMP mungkin, mereka masih ada di sekolah itu, ada upaya di situ lah mungkin ya, kemana dia jauh-jauh sebelum dia meninggalkan sekolah itu sudah ada regulasi kemana dia nantinya akan terima, sehingga kita tidak ribut-ribut lagi setelah kelulusan mereka. Jadi kalau bisa dikembalikan ujian apakah yang untuk masuk sekolah itu menggantikan ya zonasi ini, ya itu jauh lebih baik saya rasa. Dan tentu ya hal lain yang kita dapatkan adalah ya kita mewanti-wanti agar admin ya bisa ya semuanya berjalan dengan penuh kejujuran dan dedikasi yang ada ya, jangan sampai karena tahu di situ ada orang yang dekat dengannya, admin itu yang bermain dalam ini. Nah, itu kepala sekolah juga demikian ya, kepala sekolah untuk tetap menjalankan regulasi yang telah kita bicarakan bersama ya, untuk tetap ya bagaimana keterisian daripada ya sekolah itu sesuai dengan regulasi yang berjalan. Nah oleh karena itu mungkin masukan-masukan kami, sambil ya nantinya penting untuk melibatkan banyak orang di dalamnya, banyak pakar ya, termasuk Pak Dokter ya, dan semua komponen-komponen yang ada untuk tudang sipulung ya, bahasa kita begitu, untuk supaya Makassar ini jauh lebih bagus ke depan ya. Nah oleh karena itu kita juga memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara ya sistem ini yang telah bekerja keras ya, untuk tetap memang juga bersabar ya, namanya kritikan-kritikan dari masyarakat itu pasti ada ya, bagaimanapun sistem yang kita bangun itu pasti ada. Oleh karena itu yang penting kita bisa berjalan dengan ya sesuai regulasi, maka kita insya Allah akan bersama-sama dan sambil memikirkan yang terbaik bagi anak-anak yang belum tertampung di sekolah ya. Dan sekali lagi saya memegang ya perkataan Kepala Dinas Pendidikan ya, tidak ada anak di Kota Makassar ini yang mengatakan saya tidak bisa sekolah, tetapi ini adalah tanggung jawab ya pemerintah negara untuk memberikan hak yang mendasar bagi anak-anak di Kota Makassar ini. Wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun. Ya, kalau tidak diakomodasi, maka pemerintah bisa dapat undang-undang ya pelanggaran ya kepada hal demikian itu. Ya, jadi orang tua tetap semangat ya, optimis ya, jangan pesimis ya. Selama kita mau
ya berusaha pasti ada jalan di situ. Oke, saya ke Pak Dr. Yasen. Pak, apakah subsidi sekolah swasta ini merupakan salah satu solusi konkret menurut Pak Dr. Yasen? Iya, jadi memang menurut saya untuk apa ada akreditasi sekolah swasta negeri kan sama-sama diakreditasi ya. Jadi akreditasi itu kan maknanya adalah standarisasi kompetensi dan kualitas. Nah, jadi misalnya sebuah sekolah swasta dapat akreditasi A, SD misalnya atau SMP, kemudian sekolah negeri dapat akreditasi B, berarti lebih bagus swasta. Ya, baik dari sisi kompetensi guru, sisi kualitas output dan outcome itu yang harus dipikirkan. Karena untuk apa kita memburu negeri? Tapi lagi-lagi ini persoalan secara global, secara umum itu ekonomi. Nah, perlu ada mungkin memang sekali lagi subsidi ya, subsidi pemerintah ke swasta itu tentu dengan subsidi itu tetap diawasi selain dana BOS dan lainnya itu. Supaya karena kalau kita mengadakan lahan untuk menampung itu tadi, itu terlalu besar biayanya. Apa salahnya kalau misalnya digandeng swasta, lalu diatur dengan regulasi misalnya perda kah, atau perwali kah, itu semua untuk mengkombinkan permasalahan-permasalahan, meminimalisir permasalahan itu kan, daripada menunggu kapan baru ada sekolah, baru begini terus terulang-ulang kan, mendingan swasta diberdayakan. Dengan adanya payung regulasi, baik peraturan wali kota maupun regulasi perda dari DPRD bisa yang dibangun, itu bisa mengatur di sana itu bahwa maksimal pembayaran swasta itu adalah yang bisa dijangkau. Ya, sehingga bisa terisi itu yang tidak tercover di sekolah negeri itu bagaimana bisa di cover sementara cuman kelasnya cuman begitu doang. Tidak mungkin dipaksakan kan. Sementara untuk mengadakan sekolah sarana prasarana itu butuh biaya besar. Nah, ini sisa swasta-swasta yang ada yang saya kira di sekeliling sekolah negeri itu banyak swasta. Dan itu harus memang mulai di melek ya, melek swasta lah. Jadi melek pendidikan swasta. Barangkali pemerintah ke depan. Itu saya kira saran dari kami ya, dari saya untuk melihat bagaimana solusi ya, salah satu alternatif itu menurut saya, daripada kita mengalokasikan anggaran yang begitu besar, belum tentu aja ada tanah juga, ya kan? Nah, itu yang jadi permasalahan. Oke, ada anggaran, tetapi lokasinya itu di mana lagi dibeli, dan itu pasti susah ya. Oke. Saya kira itu. Baik, saya ke Pak Hadi. Di segmen terakhir ini, Pak Hadi, saya ingin dengarkan closing statement Anda. Silahkan. Baik, closing statement saya adalah ya, mari kita sama-sama mewujudkan masyarakat kita yang tentu masyarakat yang cerdas, tidak mudah terprovokasi, tetap optimis bahwasanya anak-anak kita akan ditampung di sekolah-sekolah yang ada di Kota Makassar ini, ya, sehingga semuanya bisa wajib belajar 9 tahun. Oleh karena itu tetap komunikasi ya, jangan melemah ya, komunikasi itu penting. Dikala ada anak-anak yang belum tertampung, ya silahkan ya, tadi yang saya sampaikan, komunikasi dengan dinas pendidikan ya, dan kemudian kalau misalnya di sana ada kebuntuan, silahkan datangi kami di DPRD Kota Makassar di Komisi D. Ya. Baik, saya juga sekaligus ingin mendengarkan closing statement dari Pak Dr. Yasen, silahkan. Pertama, ya, untuk mengisi kursi kosong itu ya, pertama saya kira besok itu dibicarakan ya, insya Allah akan terisi itu. Yang kedua, himbauan saya ya, ayo bikin perda atau perwalkot untuk mengkombinkan disparitas kesenjangan antara swasta negeri, kemudian di dalamnya itu diatur misalnya
maksimal biaya swasta ini adalah sekian, tidak boleh sesuai dengan kehendak swasta itu, karena tidak ada aturan selama ini sehingga masyarakat tidak melirik swasta. Padahal secara akreditasi itu sama saja ya swasta negara. Ini karena mohon untuk edukasi oleh pemerintah barangkali harus lebih masif lagi itu untuk mengedukasi agar masyarakat ini kalau bukan negeri mereka tidak mau masuk untuk SMP, dan jadi swasta negeri menurut saya sama saja, hanya karena tidak sampai informasi ini dan ada pembayaran yang mungkin yang tidak sanggup oleh sebagian warga, ya itu menjadi penyebab tidak terisinya sehingga memburu negeri ya secara keseluruhan. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Yasen, terima kasih Pak Hadi telah bergabung bersama kami di Dialog Legislasi edisi hari ini. Tentu semoga kita semua berharap bahwa polemik untuk kursi kosong di Kota Makassar ini baik di tingkat SD dan SMP segera terselesaikan, karena pendidikan adalah hak bagi seluruh bangsa Indonesia. Saya Rafika Mustaqimah Wardah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makin, tapada salam.